Halo adik-adik SMA kelas 11. Kali ini kita akan bahas soal hukum Newton tentang gerak ya. Jadi ada soal yang pertama itu sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar dengan mu K-nya 0,1, mu S-nya 0,5. Kemudian peti itu didorong dengan gaya 100 Newton. Nah, F-nya yang ini ya. Dengan arah seperti pada gambar ya, ada tetanya gitu. Nyerong dia F-nya. Jika sin theta adalah 0,6 dan cos theta adalah 0,8, maka gaya gesek yang dialaminya adalah yang pertama itu kita gambar dulu F-nya gitu. Gaya-gayanya, komponen-komponen gayanya gitu ya. Nah, berarti yang di sini tuh apa? Yang mengapit sudut itu adalah cos. Berarti F cos theta. Tuh. Nah, arah balikannya itu adalah F sin theta. Oke, apakah cukup? Enggak ya, ada gaya normal peti, kemudian ada gaya berat peti. Nah, yang tanya itu nanti adalah gaya geseknya tuh ke arah sini gitu. Oke, nah berarti kita punya dua komponen arah horizontal dan komponen arah vertikal. Yang pertama itu kita cari dulu yang namanya komponen vertikalnya gitu, ya, komponen vertikal. Oke. Nah, bendanya diam kan? Berarti sigma F untuk Y sama dengan 0. Karena dia nggak bergerak ke atas atau ke bawah gitu. Berarti nanti ke arah atas itu nanti ada normal doang. Ya, ke arah bawahnya ada dua. Satu F sin theta, yang kedua ada beratnya. Berarti normal dikurang F sin theta, yang ke bawah kita buat minus, yang ke atas positif ya. Di sini minus beratnya sama dengan 0. Berarti N sama dengan F sin theta ditambah dengan beratnya. Berarti N sama dengan F-nya adalah 100 Newton dikali sin theta. Sin theta-nya adalah 0,6 ya. 0,6 ditambah W-nya. W-nya beratnya itu M dikali G. Nah, karena nggak dikasih tahu soal, berarti G-nya itu kita anggap 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Berarti ini nanti adalah 50 kg dikali dengan 10. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti jadi apa? Jadi N sama dengan 0-nya dicoret. Berarti ini adalah 60 ditambah dengan 500. Hasilnya adalah 560 Newton. Nah, ini untuk yang namanya gaya normal. Ya. Kemudian kita cari lagi yang kedua, itu komponen horizontal. Ya. Gitu ya. Komponen horizontal ini nanti ada F cos theta, ada gaya geseknya. Pertanyaannya apakah F cos theta itu lebih besar daripada gaya geseknya, atau jangan-jangan sama gitu, atau lebih kecil. Nanti kita lihat gitu. Nah, berarti F-nya untuk yang gaya dorongnya itu adalah F cos theta gitu ya. Nah, berarti di sini F-nya tadi 100, cos theta-nya 0,8. Oke. Nah, berarti di sini apa? 8, dicoret ya, 80 Newton. Nah, sedangkan F geseknya itu adalah mu S dikali dengan normalnya. Mu S-nya adalah 0,5 ya. 0,5 dikali dengan normalnya. Normalnya adalah 560. Nah, di sini hasilnya berapa? Ini coret ya. Ini coret, berarti ini adalah 280 Newton. Nah, ternyata apa? Ternyata gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya dorongnya. Maka bendanya pasti diam, ya. Kalau bendanya diam, berarti kita pakai hukum pertama Newton, ya. Kita pakai hukum pertama Newton, ya. Hukum pertama Newton. Ya, hukum pertama Newton apa? Sigma F sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 2 ya. Gaya normal yang dialami oleh benda pada gambar di samping adalah 20 Newton. Nah, ini berarti N-nya 20 Newton ya. Ya. Kemudian, gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah berarti yang ditanya ini F-nya. Nah, dari sini udah langsung kita bisa cari ya F-nya. Ya, dengan hukum
ya hukum pertama Newton ya. Hukum pertama Newton itu kan ya sigma F sama dengan 0 ya. Berarti di sini yang ke atas itu F ditambah dengan yang ke atas itu N dikurang dengan yang bawah beratnya gitu ya sama dengan 0. Berarti karena kita mau nyari F, berarti F sama dengan W dikurang N normalnya. Berarti F sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20 Newton. Ke arah mana? Karena di sini yang besar adalah W dan itu adalah ke arah bawah, maka 20 Newton itu ke bawah. Berarti jawabannya yang E. Ya, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Perhatikan gambar balok berikut. Jika massa balok 3 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka gaya normal yang dialami balok adalah, berarti di sini ada normalnya, di sini ada W-nya. W-nya adalah M dikali G, berarti 3 dikali dengan 10. Itu adalah 30 Newton. Nah, kita pakai hukum pertama Newton, ya. Ya, sigma F sama dengan 0. Ya, yang F ke atas itu apa aja? Ya, itu adalah F2 ditambah N dikurang F1 dikurang W sama dengan 0. Nah, karena di sini kita mau nyari gaya normal, berarti normal sama dengan F1 ditambah W dikurang F2. Berarti normal sama dengan F1-nya 5 Newton ditambah W-nya 30 dikurang dengan 8. Berarti N-nya sama dengan 35 dikurang 8. Itu sama dengan 27 Newton. Nah, itu jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 4 ya. Dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg. Ya, ini dia. Ya. Oke, kemudian ditautkan pada katrol yang massanya diabaikan, bila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tegangan tali. Berarti tegangan talinya ya, tegangan talinya nih sama. Oke, berarti di sini ada W1 kita anggap W benda 1 itu 20 Newton. W benda 2 adalah 30 Newton. Nah, karena yang benda 2 itu lebih besar, berarti nanti ini bergeret ke bawah gitu ya. Percepatannya berarti ke arah sini. Ini ke arah atas gitu. Nah, kita bisa tinjau dua-duanya ya. Yang pertama itu tinjau benda 1. Ya. Benda 1 kita tetap pakai sigma F sama dengan M dikali A ya, karena ada percepatan gitu. Berarti ini hukum kedua Newton. Ya. Oke. Nah, berarti sigma F-nya itu T ya. T yang positif karena T-nya ke arah atas, percepatannya ke arah atas gitu ya. Berarti T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. T-nya itu yang ditanya, nanti T dikurang W1 adalah 20 sama dengan M1 2 dikali A, 2A. Ya, sekarang kita tinjau benda 2. Ya, benda 2. Sama, kita pakai sigma F sama dengan M dikali A, tapi di sini M-nya adalah M yang kedua gitu. Nah, karena A-nya itu ke bawah, berarti yang positif itu adalah W2-nya. Ya, berarti W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. W2-nya adalah 30 dikurang T sama dengan M2-nya 3 dikali A. Oke. Biar T-nya itu sama-sama di depan, berarti ini adalah min T plus 30 sama dengan 3A. Nah, ini kita eliminasi. Ya. Di benda pertama dan benda kedua. Oke. Nah, berarti nanti kita ambil percepatannya ya. Berarti T dikurang 20 sama dengan 2A. Di sini min T tambah 30 sama dengan 3A. Biar hilang T-nya, maka ini dijumlah. Ini adalah 10, ini adalah 5A. Berarti A-nya 2 meter per second kuadrat. Nah, A yang 2 meter per second kuadrat ini kita masukkan ke salah satu persamaannya untuk mencari T. Kita buat di persamaan 1. Ya, persamaan 1 berarti T dikurang 20 sama dengan 2 dikali 2. Berarti T sama dengan 4 ditambah 2.
ya, gitu ya. Hasilnya adalah 24 Newton. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.